Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang manajemen strategis dan analisis SWOT dengan dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi Bapak Singgi Setiawan MM. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Naswa Aliyah Pradianda dengan NIM 306230001. Perkenalkan, nama saya Rumadatul Huda dengan NIM 30623031. Saya Tirta Yuliansyah Syafin dengan NIM 30623039. Perkenalkan, nama saya Tutut Fahmi Yudiana dengan NIM 36233667. Manajemen strategi adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi melalui penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab tentang analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan stretch, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman threat suatu organisasi atau proyek. Nah, tujuan dari analisis SWOT ini yang pertama ada mengembangkan strategi yang efektif, yang kedua menganalisis lingkungan internal dan eksternal, yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yang keempat mengembangkan rencana aksi. Adapun komponen dari analisis SWOT, yang pertama adalah kekuatan atau strength, sumber daya, kemampuan, atau karakteristik unik yang menjadi keunggulan organisasi. 2. Kelemahan atau weakness, keterbatasan atau kekurangan yang mempengaruhi kinerja organisasi. 3. Peluang atau opportunity, kesempatan atau kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja. Yang terakhir adalah ancaman atau threat, faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara negatif. Selanjutnya adalah manfaat dari analisis SWOT. Yang pertama, meningkatkan kesadaran strategis. Yang kedua, mengidentifikasi area perbaikan. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang tepat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bersaing. Dan yang kelima, mengurangi resiko. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis SWOT. Yang pertama ada identifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Yang kedua ada identifikasi peluang dan ancaman eksternal. Yang ketiga ada analisis hubungan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang keempat ada mengembangkan strategi berdasarkan hasil analisis. Dan yang kelima ada implementasi dan evaluasi strategi. Contoh penerapan analisis SWOT, yang pertama ada perusahaan retail mengidentifikasi kekuatan dalam layanan pelanggan dan kelemahan dalam logistik. Yang kedua ada perusahaan teknologi mengidentifikasi peluang dalam mengembangkan aplikasi dan ancaman dari pesaing. Yang ketiga ada organisasi nirlaba mengidentifikasi kekuatan dalam jaringan donatur dan kelemahan dalam sumber daya. Yang terakhir ada alat bantu. Alat bantu ini ada tabel SWOT, diagram SWOT, mind mapping, dan brainstorming. Oke, jadi kesimpulan dari analisis SWOT ini adalah strategi yang dirumuskan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan serta menghadap ancaman. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi internal dan eksternal organisasi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis. Dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang, serta mengantisipasi kelemahan dan ancaman, organisasi ini dapat meningkatkan daya saing, memaksimalkan efisiensi, dan mengurangi resiko kegagalan dalam mencapai tujuan. Manfaat dari mempelajari manajemen strategi, yang pertama, 1. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. yang kedua, membantu mencapai tujuan jangka panjang. Yang ketiga, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Nah, selanjutnya yang kelima, mengidentifikasi peluang dan mengelola resiko. Yang keenam meningkatkan keunggulan bersaing. Yang ketujuh, membangun kapasitas. Dan yang terakhir mendukung inovasi dan kreativitas.
buat kalian yang ingin mempelajari manajemen strategi lebih dalam lagi, Ayo kuliah di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Prodi Manajemen Dakwah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.